Nama saya Wilya, saya sebagai guru K2 di Global Prestasi Montessori. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Christine Natalia atau biasa dipanggil dengan Miss Lia. Saat ini saya mengajar Bahasa Indonesia di SMA Global Prestasi. Oke, saya Solastika Nirwanawati PP. Saya mengajar di SD Global Prestasi mulai tahun 2009 sampai sekarang. Nama saya Grace Alicia Putri, pekerjaan saya adalah guru. Nama saya Masta Silalahi, bekerja sebagai guru junior high school di subjek seni musik. Hi everybody, my name is Mr. Michael Mikey Isla and I'm from the Philippines and I teach at senior high school as well as junior high school at Global Prestasi. Okay, I'm Elsie, the homeroom teacher of K1B from Montessori. Halo, nama saya Miss Elvi. Saya mengajar di Global Prestasi School sebagai guru Science. It's been July, August, September, November. Sudah cukup lama ya. It's been my 3 years being teacher. 13 tahun. Sudah kurang lebih 10 tahun. 13 tahun ya, 2009 kan? 6 tahun di SMA Global Prestasi. Ini tahun kedua saya. Jalan 2 tahun. Basically the 13 years of my teaching career has been spent here in Indonesia. After I graduated 2009, I went straight to Indonesia to try the educational system here in this country and I fell in love with it. Perasaannya nano-nano ya, kayak permen nano-nano. Ada manis, ada asam, ada asin, ada pahit gitu ya. Jadi kadang seneng banget. Kemudian kadang ya ada beberapa part yang selain seneng. Tapi yang pasti seru. Seneng kalau melihat anak-anak tuh ceria, senang sekolah. Karena ketemu dengan hal-hal baru lagi, ketemu siswa-siswi setiap pagi, ketemu keceriaan baru lagi setiap harinya. Melihat memang anak-anak, bagaimana kita lihat anak-anak dari SD yang memang banyak masalah, tiba-tiba sudah di SMA dia jadi anak yang berprestasi. Nah, itu suatu kebanggaan. Bisa sedih kalau ada hal-hal yang mengharukan di kelas. I got a new energy from the students and also it's my first year teaching with Montessori method dan juga offline finally because it's been 2 years ngajarnya masih online. Jadi Gmeet dan kirim package-nya pun just like drive through gitu. Ada kalanya bosan. Bosan kalau kita lagi banyak tuntutan nih, ada komplainan orang tua. Intinya suatu saat kita juga butuh waktu untuk misalnya tidur tidak diganggu, malam hari di atas jam 10 masih ada WA, kalau nggak dibaca tiba-tiba pagi udah dihapus, kayaknya sedih. Well, it's quite interesting because when I first came here in 2009, we have a different educational system, but I was really curious as to how teachers basically implement their learning activities in the classroom, as I've seen already the comparison between how we teach in the Philippines and here in Indonesia. And I would say that there's not much of a difference, but again, it's more on the learners. The learners here are really excited when it comes to learning different kinds of things and when they do different activities given by the teachers. Tapi ya senangnya nggak semua seperti itu sih, lebih banyak sukanya ya. Kayaknya susah mendeskripsikan guru gitu loh, Miss. Jadi kalau ditanya definisi guru, mungkin deskripsinya banyak banget karena mungkin bisa mendeskripsikan banyak orang gitu ya, banyak kegiatan dalam satu nama, yaitu guru. Sosok yang bisa dikatakan memberi contoh, lalu Seseorang yang mengarahkan untuk bisa anak-anak punya masa depan yang baik. Adalah seorang fasilitator, seorang mentor, seorang rekan, seorang ibu, bahkan seorang teman gitu ya. Guru itu seperti minyak wangi yang memberikan keharuman bagi orang-orang di sekitar, terutama untuk anak-anak didiknya, menjadi aromaterapi buat orang-orang
di lingkungan pekerjaan, di lingkungan rumah, terutama untuk anak didiknya. Karena guru itu sebenarnya kayak orang tua kedua ya dari anak murid. Apapun mereka ceritain gitu, jadi seolah-olah malah lebih sering curhatnya ke guru. Jadi malah jadi seperti orang tua pertama gitu buat anak-anak. Teacher is an educator, jadi mereka educate di bidang knowledge, social, psychology, dan giving influence juga buat students and building a relationship with the partners and also their parents, the students' parents. Guru itu sebagai panutan, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, as we all know. Kemudian guru itu panggilan diri, jadi nggak bisa satu orang dituntut, kamu jadi guru, nggak bisa. Karena itu harus dari panggilan diri sendiri sih. For me, I've always believed in the role of a teacher as someone who can encourage a student to learn a lot of things and be satisfied with what they have achieved or from what they are learning. And also, one of the principles that I have when it comes to teaching is that I want my students to really have a lifelong love for learning. Sosok yang bisa memberi informasi, menyampaikan informasi tentang sesuatu. Jadi kurang lebih seperti itu secara umum. Oke, ngomong-ngomong soal guru, karena guru ini tempat kerjanya ada banyak ya. Ada di negeri, ada di swasta, ada yang honorer, ada yang tetap. Kondisi kesejahteraan guru. That's quite a tough question. Serius nih, harus serius ya berarti ya. Oke. Saya pernah cari dibandingkan negara-negara maju, ya let's say Amerika, di Eropa, ya di Indonesia tergolong jauh lebih rendah daripada negara-negara maju di luar sana. Ya, mungkin setiap wilayah memiliki data kesejahteraan guru yang berbeda-beda. Ada mungkin wilayah yang kesejahteraan gurunya cukup mumpuni, ada justru beberapa wilayah yang sangat memprihatinkan. Jadi kita balik lagi, bagaimana sih sebenarnya cara pandang kita terhadap guru tersebut, karena semuanya tidak bisa dihitung dengan materi yang seperti itu. Jadi sejahtera tidak harus secara materi dari yang kita dapatkan menjadi seorang guru, tapi ternyata Tuhan telah memberikan berkat lain dari anak didik yang sudah sukses. Gitu. Kalau ditanya apakah guru sudah sejahtera, dari sudut pandang mana sejahteranya? Kalau ditanya apakah pemerintah sudah mendukung, ya pemerintah mendukung. Tapi kata sejahtera itu mungkin setiap orang punya perspektif yang berbeda. But based on my experience, having worked with a lot of Indonesian teachers for most of my teaching career, I would say that teachers here in Indonesia are really dedicated when it comes to educating the learners, may it be from preschool until senior high and even university. I think most Indonesian educators or teachers really have that passion to influence their students for them to reach their goals and basically find interest and of course have fun when it comes to learning different things. Mungkin tidak secara keseluruhan, tapi kalau dilihat-lihat saat ini sudah lebih baik sih. Kalau bicara dari kesejahteraan seperti itu, sudah lebih diperhatikan, baik swasta maupun pemerintah. Ada 2 lokasi ya di suburbs, itu kayak di pinggiran kotanya, berarti itu masuk ke dalam pedesaannya, dan guru-guru yang ada di kota-kota besar. Kalau yang di pedesaan sih atau di pedalaman gitu, aku tahunya bahwa mereka kurang mendapatkan akomodasi yang layak dan juga materi-materi yang kurang layak, dalam artian untuk pencapaian stimulasi setiap anak-anak dan juga internet koneksi dan juga untuk transportasi di sana. Jadi butuh banget pemerintah buat kasih bantuan gitu buat guru-guru yang mengajar di pedalaman. Kalau buat teachers yang ada di kota besar, contohnya seperti kita udah punya internet connection, kita udah punya akomodasi transportasi yang gampang,
baik publik ataupun kita punya transportasi pribadi sendiri. Jadi kesenjangannya begitu kelihatan ya, buat kesenjangan sosialnya begitu. Dan untuk kesejahteraannya sendiri, even yang di kota pun ada guru yang pernah saya baca artikelnya begitu, dan dengar juga bahwa mereka hanya sebagai guru, we call it honorer, dan mereka tuh dibayarnya bahkan di bawah UMR ya. Jadi as a teacher, I can feel what they feel, karena even kita yang sudah di negara berkembang ya, bukan maksudnya kota besar di negara berkembang aja kita masih struggle to get it gitu. Dan kalau kita mau misalkan melihat di negara yang sudah maju, contohnya misalkan kayak Finlandia atau Jerman, mereka memberikan kesetaraan sosial bagi nanny dan juga teacher, karena kan nanny juga sebenarnya adalah as a teacher, tapi a teacher-nya memang kalau di Indonesia kita melihatnya mereka sebagai a helper buat si homeroom teacher yang begitu ya. Jadi sebenarnya teacher itu cangkupannya luas, dan menurut saya ya kembali lagi bahwa kita harus aware sama domestic teacher ataupun expat teacher, yang kalau mungkin di Indonesia expat teacher itu mendapatkan apartemen karena mereka kan memang domisilinya bukan dari Indonesia begitu. Kalau yang kita local teacher gitu ya, mungkin kita bisa rent a dorm, ataupun ya kita misalkan punya rumah sendiri begitu. Jadi lebih memikirkan keadilan sosial bagi guru. Setuju banget, Miss. Setuju. Setuju banget untuk alasan itu. Kenapa? Karena saat pemboman di Jepang terlebih dahulu gitu ya, di tahun sebelumnya yang dicari pertama itu bukan berapa banyak jiwa yang selamat, bukan. Tapi yang ditanya bukan berapa banyak fasilitas, dana dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang ditanya pertama adalah berapa banyak guru yang ada. Di mana peranan penting seorang guru untuk boleh membangun kembali, untuk jadi fondasi yang kuat, untuk boleh jadi pilar ya, sehingga apapun yang dibentuk, dirancang ke depannya bisa berjalan dengan baik karena ada seorang mentor dan fasilitator. Karena guru itu sebagai digugu dan ditiru. Guru itu menjadi contoh teladan untuk siswa-siswanya. Kalau kita guru itu tidak bisa memberikan teladan yang baik, ya mungkin kita lihat sekarang banyak anak-anak yang satu narkoba, intinya yang memang banyak anak-anak yang menyimpang, tawuran di anak-anak sekolah. Intinya seperti itu. Peran guru itulah yang memang bisa membuat anak-anak itu sukses. Tidak ada seorang, misalnya contohnya ya, presiden itu belum pernah jadi guru, tapi guru bisa melahirkan murid yang menjadi presiden. Bagaimana kita bisa mengajari orang lain, sementara kita sendiri pun knowledge-nya belum terupgrade seperti itu, Miss. Karena apa yang kita pahami itu yang akan kita salurkan kepada anak didik kita. Jadi jangan sampai salah kita menyalurkan pendidikan. We are what we read, we are what we listen, we are what we eat. Kalau kita makan yang not nutritious food, kita nggak mungkin bisa sehat. Kalau kita baca yang negatif, gimana kita bisa kasih yang positif? Bagaimana dia menyampaikan, tenaga pendidik itu menyampaikan pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana informasi itu bisa mendarat dengan baik kepada anak didiknya. Jadi memang kualitas ya, gitu. Jadi betul-betul harus dipersiapkan dengan baik. So, itu correlation-nya adalah benar, kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. If we have affection, kita punya kasih, kita punya cinta, kita bakal bisa kasih. Tapi kalau kita nggak punya itu, gimana kita mau kasih? Well, somehow Kurang betul. both ways. Basically, the future of a country depends on the youth and of course from the teachers. Karena bukan dari kualitas tenaga didiknya, tapi lebih ke kualitas peserta didik, kemudian juga dari kualitas materi yang diajarkan, kemudian mungkin juga bisa dikatakan dari
menurutku bagaimana sih cara guru itu memberikan materi terhadap anak-anaknya? It's a two-way process, and for me, basically the teachers really have that kind of impact to the lives of the students. Most of the time when the teachers give something or even present something in class, and they present it in a way where the students are really motivated and really eager to learn about those things, I think it creates a positive impact. And this is when we see, some positive changes in the lives of our students, which would help them or help us create a better community and perhaps in the long run have a better country. So they kind of like pair up or go together. Kualitas seorang guru sangat menjamin, tapi nggak sangat ya, bisa menjamin tapi tidak sangat, karena guru itu hanya membimbing, mengarahkan. Intinya dari peserta didik itu juga ada kemauan dan tekad dari mereka. Perspektifnya banyak, tapi benar ya, karena guru ikut ambil andil di dalam peranan siswa. Somehow, it affects greatly. I mean, the quality of teachers would really have a huge impact on the learners. So basically, if a teacher is really passionate enough, really motivated to go to class and meet the students will basically feel it. And this will, in return, keep them enthusiastic, keep them motivated to learn more from the teacher. So yes, I do agree that the quality of the teacher really has a huge impact to the learning of the students. Setuju nggak setuju sih ya, karena kalau misalnya gurunya itu anggaplah S3 gitu kan, udah dokter, tapi peserta didiknya tidak bisa menyerap seluruh materi atau seluruh ilmu yang dipunyai oleh guru itu sendiri, itu sama aja hasilnya nihil. Jadi dua-duanya harus saling melengkapi. Peserta didik harus bisa menerima dan juga guru harus bisa mentransferkan ilmu yang dia punya kepada peserta didiknya. Menjamin iya, ada faktor menjamin, tapi tidak 100% pastinya. Karena kita tahu kemampuan anak itu juga sudah ada dari sananya. Tinggal bagaimana kita mengasah mereka. Bisa dikatakan benar, ya karena ya tadi murid itu kan menerima ya, sebagai penerima apa yang disampaikan gurunya, dia terima, dia tampung. Nah sebaiknya memang kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru betul-betul menyampaikan materi itu dengan baik dan benar. Ketika guru sebagai rambu-rambunya memberikan instruksi atau sinyal yang salah, maka peserta didik pun akan mengikuti instruksi yang salah. Jadi kalau dikatakan ambil andil tepat, tapi subjektivitasnya cukup banyak karena mungkin peserta didik juga punya hikmat, punya kemampuan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Guru berkualitas, ini topik yang sangat sering dibahas ya. Very interesting question. Guru yang bisa terus mengajar dengan baik, menyampaikan ilmunya dengan cara yang dapat diterima semua siswa, dan juga bisa fleksibel karena semua anak berbeda-beda. Guru yang memberikan influence yang baik buat anak muridnya, karena we aware of the mental health, tapi kita nggak aware tentang manner, behavior. So itu nggak seimbang. Jadi kita speak up tentang mental healthy, tentang kesehatan mental, tapi kita nggak menunjukkan manner kita, behavior kita. So it's useless. Jadi semuanya juga harus seimbang. Tapi guru yang berkualitas itu adalah guru yang bisa mengeluarkan anak didik yang menjadi orang-orang besar. Terus guru juga berkualitas itu bisa membimbing anak-anak menjadi orang baik, orang benar, seperti itu. Guru yang memenuhi panggilannya. Kenapa dibilang guru yang memenuhi panggilannya? Mungkin banyak guru yang ada tampil dengan visi tertentu. Tapi ketika itu adalah passion, calling, itu akan menjadi guru yang berbeda. Guru tersebut akan memberikan teladan, guru tersebut akan memberikan hidup, bukan hanya sebagai orang yang menyampaikan atau transfer knowledge saja,
tapi sebagai orang yang memberikan hidupnya, memberikan informasi, menjadi seseorang yang digugu dan ditiru, bahkan di dalam semua aspek hidupnya dia tahu ya tujuannya mau seperti apa. Kemudian kualitas itu juga bukan hanya akademis, tapi juga karakter. Jadi bagaimana dia menjadi role model bagi siswanya. Kemudian bagaimana kualitas itu juga termasuk strategis dalam menyampaikan materi, pendekatannya, approach-nya kepada peserta didiknya. Oke, kemudian bagaimana cara dia memahami peserta didiknya itu sangat penting sekali. Jadi tidak hanya fokus materinya harus dari A sampai Z harus delivery secara lengkap gitu, enggak. Karena ada peserta didik yang mampunya cuma sampai M misalnya, kayak gitu. Bagaimana kita bisa approach ke anak sehingga anak itu bisa nyaman terhadap kita, sehingga apa yang kita berikan pengetahuan kepada anak, pastinya kalau anak sudah nyaman dia juga akan pasti menerima dengan baik. Jadi bagaimana sih cara guru itu dengan kreatif untuk menyampaikan materi yang dia punya sehingga anak-anak bisa nih nerima semuanya dengan tidak secara terpaksa, tidak secara tertekan, tapi mereka memang, oh iya ini materi yang memang saya perlukan untuk masa depan mereka pribadi, kayak gitu. Well, qualification doesn't necessarily mean having all the degrees, having all the trainings in your arsenal. A qualified teacher for me is someone who can deliver a lesson in a way that the students can really find the essence of what the teacher is sharing to them or teaching them. Basically, a qualified teacher is, for me, someone who can make the students really see that what they are learning will be applicable in the real world. For me, that is a qualified teacher. Ada. Sebenarnya masih saya ingat guru TK justru. Karena itu saya mau jadi guru TK karena masih keinget dengan sosok guru ini. Gurunya ramah, perhatian, kalau ngajar lemah lembut. Maunya sih seperti beliau saya. Gitu ya, kalau ditanya siapa, mungkin guru yang selama ini ada di SMP, SMA gitu ya, itu adalah guru-guru yang bisa menjadi sosok teladan. Sosok guru yang pernah saya sebetulnya ada sih, yang pasti yang paling berkesan itu adalah guru SD. Karena guru SD itulah dasar banget ya anak-anak itu tahu segala sesuatunya. Saya suka sama guru SD saya walaupun memang dia galak dulu ya. Zaman saya pasti guru itu main fisik iya, tapi dari situlah kita digembleng bahwa kita itu harus kuat, kita tuh harus survive bagaimana nanti saat kita dewasa. Saya punya kolega atau teman juga yang sangat inspiratif sekali, itu ada di beberapa tempat karena memang saya sudah ngajar di beberapa tempat gitu. Dan bisa dibilang untuk saat ini guru-guru seperti itu sudah mulai timbul gitu, Miss. Guru-guru yang memang sudah mengerti banget keinginan seorang anak. Pernah ada guru waktu SMA itu adalah guru seni budaya. Tapi guru seni budaya secara general, bukan guru seni budaya kayak musik, art, kayak gitu, bukan. Jadi beliau tidak pernah memaksakan apa yang beliau inginkan. Jadi memang tergantung peserta didik itu sendiri, batasnya dia mampunya sampai mana, ya sudah. Basically, I decided to become a teacher because of my primary school teachers. When I saw their passion and their dedication to their teaching, to the teaching profession, to their jobs as educators, that's what sparked that flame in me, that passion in me, that perhaps I would like to be a teacher someday and somehow have those kinds of, positive things they gave me or they showed me, and I would be able to share it also to my future students. And here I am. I got the different perspective from another lecturer. Jadi lecturer di college when I went to uni. Ada juga karakteristik yang aku dapat dari lecturer yang lain gitu ya. Contoh misalkan pada saat kita mau tanya tentang ilmu psychology,
Ya kita tanya kepada guru yang ngajar tentang si psychology ini. Kalau kita mau tanya tentang social, kita tanya kepada guru yang mengajar tentang social. Jadi ya saya sudah pernah mendapatkannya begitu. Dulu menjadi ya pasti menemukan dan guru tersebut menjadi panutan juga buat saya sebagai guru sekarang. Sertifikasi. Ya memang paling tidak ada diberikan rangsangan untuk guru supaya dia lebih berprestasi. Paling tidak kan secara materi juga pasti guru membutuhkan itu. Yang pasti tadi dari ekonomi ya, mungkin buat saya tidak, tapi buat guru yang lain itu pasti akan berarti ya, berguna. Kemudian lebih banyak pelatihan, disupport lah, yang pasti disupport selalu seperti itu. Yang pertama di internet connection buat para murid-murid dan guru-guru yang ada di pedalaman. Yang kedua itu untuk salary pastinya. Dalam artian di sini adalah seorang guru, tenaga pendidik itu tugasnya untuk mendidik anak dalam social psychology dan juga education ya, both sport ataupun akademik. Jadi mereka harus fokus untuk ngajarin anak-anak di situ. Jadi mereka nggak pusing lagi buat ngurusin bayar listrik di rumah, besok makan apa, naik transport dengan kenaikan harga yang setiap tahun ada inflasinya. Jadi mereka nggak usah lagi pusing mikirin itu, mereka hanya mikirin gimana saya mendidik anak-anak murid itu. Karena itu adalah goalnya. Gitu. If they are constantly given that push or motivation, so motivation could come in many ways, such as giving up-to-date trainings to all educators, something that they could really share to their students, so their students would really find meaning in whatever it is that they are learning. Perhaps the government could also provide different kinds of services, such as recreational services, or even programs for the mental health of teachers, because most of the time we are burdened with a lot of jobs, a lot of things to do, perhaps planning lessons or even administrative work. And for me, if the government could provide something for the teachers to somehow give them a positive energy or something, so that they will constantly be motivated, that would be great. Dukungan sarana prasarana, tentunya juga dengan dukungan ekonomi, finansial. Tentu kita tidak bisa hidup tanpa ekonomi atau finansial. Kemudian juga itu sih yang paling penting, dua hal itu yang bisa kita tekankan, sarana prasarana. Kalau misalnya sarana prasarana kita di seluruh Indonesia bisa sama rata, pastinya materi pembelajaran dari Sabang sampai Merauke bisa sama. Begitu. Kemudian yang kedua tadi adalah finansial dan ekonomi. Mungkin supaya bisa kurikulumnya fleksibel, tergantung. Kan kalau sekarang ini lebih banyak yang diatur sama pemerintah, harus ada ini. Mungkin boleh diserahkan kembali apa yang kira-kira saat ini lebih dibutuhkan, pelajaran-pelajaran yang lebih dibutuhkan seperti teknologi, kan sekarang semakin maju, mungkin boleh diperbanyak materi yang bisa memperbaharui sekolah di Indonesia. Kalau ditanya bagaimana, yaitu adalah pelatihan dan metode ajar. Kenapa itu jadi salah satu hal yang penting? Teknologi semakin berkembang, inovasi semakin ada. Guru tidak boleh tertinggal dengan itu. Guru harus jadi role model terdepan untuk boleh memberikan informasi secara update dengan teknologi yang ada. Sehingga motivasi siswa semakin tinggi gitu ya. Sehingga setiap siswa yang ada menarik, dan sehingga setiap siswa yang ada pun jadi semangat untuk belajar. Sehingga visi pendidikan pun tercapai.
Yang pertama sih fasilitas ya Miss. Fasilitas bukan berarti fasilitas hotel atau bukan, tapi lebih ke fasilitas untuk menunjang sistem belajar mengajar itu sendiri seperti itu Miss. Apalagi sekarang ini guru-guru itu tidak boleh tidak ikut campur dalam dunia perteknologian. Nah berarti mau tidak mau sekolah pun harus memfasilitasi teknologi tersebut gitu Miss. Soal menjalankan tanggung jawab menjadi seorang guru memang berat, memang banyak beban yang akan ada di pundak. Tapi jangan berhenti. Banyak jiwa yang bisa diselamatkan ketika boleh melihat teladan sebagai seorang guru. Guru digugu dan ditiru, bukan menjadi suatu beban, tapi jadi sebuah panggilan. Silahkan boleh nikmati sisi itu, silahkan boleh lakukan yang terbaik, sehingga banyak orang yang boleh melihat bagaimana sosok guru dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Semangat. Kita pasti bisa. Para guru semuanya yang ada di sana tetap semangat. Apapun yang kalian lakukan itu adalah yang terbaik. Jadi tidak perlu berkecil hati. Tetap semangat. Mari kita cerdaskan anak-anak bangsa. Tentunya proses kita tidak mudah. Tentunya ada ups and down, tapi terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua sudah bertahan sampai pada titik ini. Terima kasih juga telah memberikan materi-materi yang sangat-sangat baik tentunya kepada peserta didik di seluruh Indonesia. Jangan pernah berhenti untuk berkarya sekecil apapun itu, dan jangan pernah berhenti untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Being the lifetime learner, jadi pembelajar seumur hidup, because selama kita hidup, kita belajar, dan kalaupun kita belajar dari anak-anak murid kita, ya kita jangan malu dan feel ashamed kalau anak-anak murid kita malah yang ngasih tahu kita jawabannya ataupun hal baru kita terima, dan tetap jadi influence yang baik buat anak-anak. Pesan-pesannya tetap semangat, tetap semangat dalam mengajar, mendidik, membimbing anak-anak Indonesia, karena guru itu adalah salah satu bukan hanya profesi tapi sosok memang yang bisa dikatakan membuat anak-anak bangsa menjadi berhasil ketika dia dewasa suatu saat nanti, ketika dia menjadi generasi penerus bangsa. Walaupun banyak mungkin capek ya sebagai guru, tapi yang pasti banyak sukanya juga. Jadi tetap semangat. Terus berkarya, jangan pernah merasa bosan, merasa lelah, karena suatu saat nanti jika kita sudah melahirkan murid-murid yang menjadi orang besar, itu suatu kebanggaan buat diri kita. Well, probably one of the things I could say to all my fellow educators is that we should always return to what made us decide to become a teacher. Basically, what is the driving force behind our decision to become an educator? As for me, it's based on my passion in dealing with students, with children, and basically my goal of always having a positive and good impact to their lives. Wow, what a nice message to all the teachers. Thank you for coming here. I hope you will see you soon, and bye-bye. Thank you so much. Bye. Happy Teacher's Day.